Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah kita di tengah-tengah bulan Ramadan ini sungguh mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bahkan yang paling mulia, yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus syuhur indallahi syahrul Ramadan. Bulan yang paling utama, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan kita berada di tengah-tengahnya saat ini berarti tandanya insyaallah kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala cinta dan memberikan kasih sayang yang besar kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan banyak daripada keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jika kita membahas atau menceritakan tentang bulan Ramadan, maka tidak lepas daripada dua, yaitu membaca Al-Qur'an dan berpuasa. Puasa adalah salah satu perintah yang wajib dilakukan oleh setiap manusia yang masuk di dalam rukun Islam yang ada 5 jumlahnya, yaitu salah satunya adalah puasa Ramadan yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Dan salah satunya keutamaan daripada bulan Ramadan, di dalamnya ada diturunkan Al-Quran, sehingga dianjurkan untuk setiap muslim untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka jika kita berbicara tentang keutamaan Al-Quran, maka pasti itu sangatlah luar biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama, ibadah yang paling baik bagi umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah membaca Al-Quran. Ini menjadi satu tanda yang luar biasa, menjadi satu kode yang luar biasa bagi kita umat Nabi Muhammad, bahwasannya hendaknya kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwasannya ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Lalu banyak keutamaan-keutamaan lainnya, bahkan dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ dikisahkan bahwasannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama besar, murid daripada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, suatu saat beliau itu bermimpi. Beliau mengatakan, Ra'aitu Rabbul Izzah fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur. Ini salah satu keistimewaan Imam Ahmad bin Hanbal adalah beliau bisa melihat Allah di dalam tidurnya. Beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik?" Ya Allah, apa ibadah atau hal yang sangat afdal dan lebih afdal daripada hal yang mendekatkan kepada Engkau ya Allah? Ibadah-ibadah semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang paling afdal daripada sekian ibadah, sekian banyak ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Imam Ahmad di dalam mimpinya, "Bikalami ya Ahmad," dengan kalamku, dengan firmanku wahai Ahmad, yaitu yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Bifahmin au bighairi fahmin?" Kalau dapat keistimewaan seperti itu, kira-kira baca Al-Quran yang seperti apa? Dengan memahami isinya atau tidak memahami isinya pun termasuk. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Imam Ahmad, bifahmin atau bighairi fahmin. Bahkan yang memahami sudah tentu, yang memahami isinya, yang mentadabburi isinya tentu akan mendapatkan keistimewaan. Lalu yang tidak faham pun juga mendapatkan keistimewaan dari Al-Quran dan juga bisa menjadi satu ibadah yang mendekatkan diri kepadaku wahai Ahmad. Dan banyak lagi kisah-kisah dan hal-hal yang menceritakan tentang keutamaan daripada Al-Quran. Lalu kita berbicara tentang puasa, ya. Kita berbicara tentang puasa, maka di sini saya akan mengambil daripada keutamaan-keutamaan puasa yang diringkas oleh Syekh
Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama, yaitu Syekh Zainuddin Izzuddin Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan ada beberapa keutamaan-keutamaan tentang puasa yang disebutkan dalam kitab beliau Maqasidus Shaum. Yang pertama adalah raf'ud darajat, yang mana puasa ini adalah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba melalui puasa. Lalu yang kedua adalah takfirul khati'at, untuk menggugurkan atau menghapus segala kesalahan atau dosa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis, man shoma ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini salah satu sebab untuk mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Lalu selanjutnya adalah kasrus syahwat, untuk memecahkan daripada syahwat. Melatih seorang hamba untuk bisa mengontrol daripada nafsunya dan syahwatnya. Bisa mengendalikan sehingga dia bisa terlatih untuk tidak menuruti hawa nafsunya itu di ketika bulan puasa, yaitu ketika puasa ya. Lalu selanjutnya adalah taktsirus shadaqat. Imam Izzuddin bin Abdissalam beliau menambahkan puasa ini menjadi satu motivasi untuk kita memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena salah satu manfaat atau hikmah daripada puasa adalah agar kita ini lebih ingat daripada orang-orang yang lapar. Ya, kadang kita ini banyak rezeki lalu banyak makan, lapar sedikit makan, maka kadang kita lupa dengan orang-orang atau umat Nabi Muhammad lainnya yang sering lapar. Maka Ramadan atau puasa ini menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita tidak melupakan dari saudara-saudara kita yang lapar dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan dari lapar itu, ya. Maka sehingga kita tertarik atau lebih termotivasi untuk bersedekah kepada mereka, untuk memberikan makanan buka, sahur dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah taufirut ta'at. Salah satu motivasi dari puasa ini adalah untuk semakin memperbanyak taat, karena salah satunya puasa ini bisa mengekang daripada hawa nafsu sehingga maksiat-maksiat bisa terminimalisir dengan adanya puasa, sehingga dia semakin bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syukru alimil khafiyat, dia bisa mensyukuri daripada hal-hal yang kadang dia ini tidak bisa syukuri. Dia lebih bisa mensyukuri dirinya. Alhamdulillah, ya. Termasuk ketika berbuka puasa dia bisa lebih mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adalah inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dia bisa lebih mencegah daripada bisikan-bisikan maksiat daripada syaitan dan sebagainya, dan perkara-perkara yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini juga menjadi satu pelajaran, menjadi satu pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa lebih mencegah daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian daripada hal-hal yang saya sampaikan tentang keutamaan Al-Qur'an, ya, lalu juga dengan keutamaan daripada puasa, khususnya kita sekarang berada di tengah-tengah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada bacaan Al-Qur'an kita, dan utamanya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.